tentang orang yang sengaja tidak berpuasa Ramadan tanpa ada uzur sedikit pun. yakni dia itu sehat, tidak sakit. Kemudian dia juga bukan musafir. Orang yang mukim tinggal di rumahnya, ada di kampungnya, sehat walafiat, tapi dia sengaja tidak melakukan puasa. Atau dia sengaja membatalkan puasa di tengah-tengahnya. Dia udah mulai puasa, jam 10 batal. Ini sengaja membatalkan diri. Atau jam 2 sengaja membatalkan puasanya. Tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur sedikit pun. Ini cuma karena pingin makan. Atau mungkin karena pingin minum. Yang lebih parah lagi ialah pingin ngerokok. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi ada dua ini, orang yang sengaja tidak puasa adalah yang pertama, dia mulai berpuasa di awal hari, kemudian dia membatalkan puasanya di tengah hari. Yang kedua adalah orang yang dari awal memang sengaja tidak puasa. Tidak ada niatan puasa sama sekali. Nanti orang ini hukumnya akan berbeda. Tapi kedua-duanya adalah pelaku dosa besar. Karena kita tahu bahwa puasa bulan Ramadan hukumnya wajib bagi seorang muslim baligh, aqil, qadir, mukim. Ya. Bagi seorang muslim yang baligh, sudah mengalami bulugh, ini akil balik, orang bilang balik gitu ya. Atau akil, orang yang tidak gila, ini waras. Qadir dan mampu menjalankan puasa. Ya, serta mukim. Dia dalam kondisi mukim. Wajib hukumnya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab ini, yaitu surat Al-Baqarah 183 dan 184. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ada sebuah faedah. Panggilan ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Maka tentu yang akan segera menjawab panggilan tersebut adalah orang yang merasa dia punya nama. Ya kan? Kalau nggak punya nama nggak akan nengok. Misalnya saya kok dipanggil dengan siapa ya? Nama yang tidak ada di sini siapa? Tetangga itu. Kalau saya sering ngasih contoh pencut, ya. Pencut. Ya kita santai aja karena merasa itu bukan nama kita. Ya. Walaupun wallahu ta'ala a'lam, kalau khusus pencut itu paraban saya. Tahu paraban ya? Gelar kecil saya, suka dipanggil pencut. Jadi mungkin saya akan nengok. Tapi supaya tidak menyebut nama antum, barangkali di sini ada nama antum. Kalau kita jalan kemudian dipanggil pencut, kita nggak akan nengok karena merasa itu bukan nama kita. Demikian juga ayat ini, Allah Subhanahu wa taala
memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan mereka, maka yang akan mengijabah atau yang akan memenuhi panggilan tersebut adalah orang-orang yang dalam dirinya ada keimanan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan gelar yang mereka sukai. Ini juga ada faedah bahwa ya, selain tadi bahwasanya seorang tidak akan menengok kecuali apabila dipanggil sesuai namanya. Biasanya seperti itu. Faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk memanggil saudara-saudara kita dengan panggilan yang mereka sukai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan panggilan yang mereka sukai. Makanya kita kalau manggil saudara kita jangan menggunakan apa? Julukan yang tidak mereka sukai. Entah itu teman kita, apalagi orang-orang dekat kita. Ya, istri kita, ya kan? Siapa lagi? Istri kita lagi. Siapa lagi? Istrinya lagi. Atau anak, ya, anak lagi. Ya. Apalagi orang tuanya. Kita panggil mereka dengan panggilan-panggilan kesayangan. Subhanallah, satu faedah yang luar biasa dari kejadian yang biasa diambil faedah di hari-hari Idul Adha. Yaitu proses penyembelihan siapa? Nabiullah Ismail oleh bapaknya sendiri. Ketika itu sedang rembugan, Masya Allah. Rembugan, aku ngimpi kok iki tak le. Nah, inni ra'aitu fil manami anni adbahuk. Ya, saya itu melihat engkau, melihat akan menjadikan engkau korban. Apa pendapatmu? Apa jawaban anaknya? Ya abati, wahai ayahandaku yang tersayang. Padahal dalam kondisi apa? Kondisi mau dikorbankan. Bayangkan. Masih saja bisa memanggil dengan panggilan kesayangan, panggilan kelembutan, panggilan kehormatan. Ini contoh dari dua sosok yang luar biasa. Dan saya pernah angkat ini menjadi sebuah khutbah Idul Adha. Mengambil faedah dari ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satu ayat itu mulai dari ya abati sampai minas sabirin. Di khutbah yang saya berikan saat itu saya diminta di Pondok Lu'lu' wal Marjan beberapa tahun yang lalu. Ternyata satu potongan ayat saja faedahnya luar biasa. Ala kulli hal, dari ayat ya ayyuhalladzina amanu itu bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, panggilan ini khusus untuk orang yang beriman, yang pasti yang akan menjawabnya adalah orang-orang yang ada di dalam hatinya apa? Iman. Yang pertama, yang kedua, hendaklah kita memanggil orang-orang di sekitar kita dengan panggilan yang apa? Yang disukai oleh mereka. Kemudian Allah melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan apa? Puasa. Jelas ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Bahkan kalau orang itu tidak bisa puasa karena satu dan lain hal, maka dia wajib menggantikan sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan karena ada uzur. Apa uzur yang disebutkan? Di antaranya adalah di sini, di ayat selanjutnya disebutkan,
Faman kana minkum maridon. Barang siapa yang sedang sakit. Barang siapa di antara kalian yang sedang mengalami apa? Sakit. Yani sakit yang menyebabkan atau sakit yang apabila seorang itu berpuasa menyebabkan penyakitnya semakin apa? Semakin parah. Atau puasanya memperparah penyakit dia. Tidak kuat dia. Nah, adapun penyakit-penyakit ringan, cantengan, jerawatan, itu tetap tidak ada uzur untuk meninggalkan puasa. Faman kana minkum maridon. Barang siapa di antara kalian yang sedang mengalami sakit. Jadi sakit adalah apa? Uzur untuk tidak berpuasa. Au ala safarin. Atau sedang melakukan apa? Safar. Perjalanan. Sehingga mungkin safarnya terasa berat. Dan dia berat untuk melakukan puasa. Kemudian dia membatalkan puasanya. Karena sakitnya. Karena safarnya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hendaklah dia mengganti puasanya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Misalnya dia sakit 5 hari, maka dia tidak puasa 5 hari, maka dia harus membayar hutangnya. Membayar apa? Hutangnya 5 hari. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Ini diantara udzur yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Dari sini bisa kita ambil bahwasanya puasa itu hukumnya wajib. Dan ada udzur yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Ya. Maka meninggalkan puasa tanpa udzur adalah dosa besar. Entah meninggalkannya dari awal, tidak ada sahur, ya, pokoknya bablas, nggak ada niat sama sekali puasa. Atau memutus puasanya di siang hari tanpa ada udzur. Tidak ada alasan syar'i yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Di sini kita akan baca sedikit ulasan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ditulis oleh pensyarah kitab ini. Ya. Di antaranya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Al-fitru fi nahari Ramadana biduni uzrin min akbaril dosa besar yang paling besar, termasuk salah satu rukun Islam. Meninggalkan rukun-rukun Islam ini yang di bawah syahadatain. Ya, kalau syahadatain ditinggalkan otomatis jelas ini. Masuk ke dalam masalah meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan puasa. Maka ini adalah termasuk deretan dosa-dosa yang paling besar. Bahkan khusus tentang sholat. Maka pembahasannya sangat berat. Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, jelas. Tapi kalau orang meninggalkan sholat karena malas-malasan, terbagi atau ulama memiliki terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan fasik. Tidak sampai kafir. Dan dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat meskipun dengan menyepelekannya, karena sebab menyepelekannya adalah kafir, itu adalah pendapat yang sangat kuat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Batas antara kita dengan orang-orang apa? Kufar adalah salat. Salat itu ciri khas kita. Faman tarakaha
faqad kafara, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah menjadi orang kufar. Tinggal pembahasan kapan seorang itu disebut telah meninggalkan apa? Salat. Ini sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas dan kita saat itu menguatkan pendapat bahwa orang disebut meninggalkan salat sehingga dia dihukumi kufar itu adalah ketika meninggalkan salat secara apa? Mutlak dalam waktu yang sama. Maka itu adalah orang-orang yang sudah keluar dari Islam. Nasallahu alaihi wasallam. Kalau masih bolong-bolong, masih muslim. Termasuk bolongnya itu, termasuk ketika dia meninggalkan sholat 5 waktu, tapi masih Jumatan. Maka kita sudah sampaikan dulu, perbedaan di kalangan dua ulama yang kesohor di zaman kita. Antara guru dengan murid. Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Kalau Syekh bin Baz tegas. Kalau hanya sekedar sholat Jumat yang dikerjakan, sholat 5 waktu dia tinggalkan, selesai masalah. Ya, ini sudah bukan termasuk kaum muslimin. Adapun Syekh Utsaimin rahimahumullah, ya tetap hati-hati dalam menghukumi orang yang seperti ini. Karena walaupun bagaimana dia masih mengerjakan sholat Jumat. Belum berani mengatakan bahwasanya dia itu keluar dari agama Islam. Ini perbedaan antara guru dengan murid. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sholat tegas, kuat. Nah di bawah itu, perbedaan ulama tidaklah sekuat tentang orang yang meninggalkan apa? Syahadatain ataupun sholat. Termasuk kemarin sudah kita bahas orang yang meninggalkan apa? Haji padahal dia apa? Mampu. Terbagi menjadi berapa kemarin? 2 atau 3. Ya. Yang pertama dia mengingkari kewajiban haji. Yang kedua dia malas-malasan untuk berangkat haji, menunda-nunda. Yang ketiga mampu tapi ada uzur. Kita contohkan kemarin apa? Wanita yang tidak punya apa? Mahram. Atau siapa lagi? Orang yang sudah daftar haji tapi visanya enggak turun. Itu diantaranya. Zakat juga demikian. Termasuk sholat ini. Puasa. Puasa ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin min akbaril kabair. Termasuk dosa besar yang paling besar. Kita lanjutkan. Wa yakunu bihil insanu fasiqa. Kata Syekh, orang yang meninggalkan puasa hukumnya fasik. Ini tidak sampai derajat apa? Tidak sampai derajat kafir. Tentu ini adalah orang yang tidak mengingkari wajibnya apa? Puasa. Ini masih meyakini wajibnya puasa, tapi dia tidak puasa. Dia pelaku dosa besar dan menjadi orang yang fasik. Ini pelaku kemaksiatan yang sangat besar. Wa yajibu alaihi an yatuba ilallah. Dia wajib untuk bertaubat kepada Allah. Ini hukumannya. Hukuman orang yang meninggalkan apa? Puasa, 1, dia jadi orang fasik. Yang kedua, dia wajib untuk bertaubat. Yang ketiga, wa an yaqdiya dzalikal yawma alladhi aftarah. Dia wajib untuk mengqadha hari yang telah dia tinggalkan. Yang dia berbuka dan tidak berpuasa di dalam hari tersebut. Ya. Dia wajib mengqadha. Dia jadi fasik, wajib bertobat, wajib apa? Mengqadha. Yakni
Lau annahu shoma. Sebelum saya artikan, jadi masalah mengqadha ini itu ada rincian. Jadi apakah semua orang yang, pertanyaannya ini, apakah semua orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa udzur dia wajib mengqadha? Jawabannya tidak. Bagaimana nanti kita baca? Ada perincian. Siapa yang wajib mengqadha dan siapa yang qadhanya enggak bakal diterima. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini masuk perincian nanti insyaallah, mengatakan yakni lau annahu shom. Yani kalau seseorang tadi yang wajib mengqadha dia berpuasa, sahur, ya, kemudian salat subuh jam 7, jam 8 medhot. Ya. Jam 8 apa? Medhot. Ya. Gara-gara pingin madat. Apa? Medhot pingin madat. Pingin ngerokok. Ya. Atau pingin ngemil. Atau istrinya masaknya terlalu pagi. Sehingga wah enak sekali ini. Terus ditahan-tahan kok ora kuat. Maka jam 11 makan. Enggak ada alasan apapun. Cuma muncul keinginan makan saja. Baik, nasallahu salaman afiyah. Lau annahu shom. Dia lagi puasa nih. Wa fi athna'il yaumi aftara biduni udrin. Di tengah hari dia batalkan puasanya tanpa udzur. Berarti dari awal dia sudah apa? Niat puasa, sudah jalani sebagian waktunya, di tengah hari dia batalkan. Fa'alaihil ithmu. Maka dia mendapatkan dosa besar. Wa ayyaqdiya dzalikal yaumul ladzi aftarah. Dan hendaklah dia atau dia wajib untuk mengqadha hari yang dia batalkan. Ini orang yang sudah mulai puasa tapi medhot di tengah hari tanpa apa? Tanpa udzur. Dia berdosa, wajib bertaubat dan wajib mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan. Li'annahu lamma syara'a fihi, tatkala dia sudah mulai berpuasa. Kenapa alasannya? Karena tatkala itu dia sudah mulai berpuasa, tatkala dia sudah mulai berpuasa, iltazama bih. Dia mulai menekuninya, mulai mengerjakannya. Wa dakhala fih. Dia sudah mulai masuk amalan puasa. Ala annahu fardun. Karena puasa itu adalah wajib baginya. Fayalzamuhu qada'uhu kan nadhar. Maka dia wajib mengqadha sebagaimana orang yang bernazar. Orang nazar itu kalau sudah diucapkan wajib dikerjakan. Seorang misalnya bernazar, kalau nanti naik kelas saya akan puasa 1 hari. Berarti wajib dikerjakan atau enggak? Wajib. Maka orang yang sudah masuk puasa, kemudian membatalkan puasanya di tengah hari, tanpa alasan, itu seperti orang yang nazar. Kalau enggak dikerjakan berarti utang. Maka dia wajib untuk membayar atau mengqadha puasanya. Ini yang pertama. Ya, kelompok orang yang meninggalkan puasa, tapi di awal hari sudah apa? Sudah puasa, medhot. Itu orang yang sudah memulai puasanya, kemudian membatalkan puasanya di tengah hari. Maka dia berdosa, wajib bertobat, dan wajib mengqadha. Seperti halnya orang yang nadar,
yang belum memenuhi nadarnya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, amalau tarakas sauma. Jenis yang kedua adalah orang yang meninggalkan puasa minal asl, sejak dari awal. Sahur ya enggak, niat juga enggak ada. Ya. Muta'ammidan bila udhrin, sengaja dan enggak ada uzur. Farrajihu annahu la yalzamuhul qada. Yang rajih, dia itu tidak wajib membayar puasanya. Ini tidak wajib mengqadha. Orang yang apa tadi? Tidak ada niatan sama sekali untuk puasa dari awal. Tidak ada usaha untuk memulai puasanya. Dari awal itu sudah makan. Tidak ada niatan. Cukup dengan tidak ada niatan puasa berarti dia tidak puasa. Tidak ada uzur. Ya, maka orang yang semacam ini tidak wajib qadha. Dosa dia. Harus bertaubat. Tapi kalaupun dia qadha, enggak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Li'annahu la yastafidu bihi syai'an. Karena dia tidak bisa mengambil manfaat dari qadhanya. Percuma. Orang dulu mengatakan percum tak bergun. Ada yang pernah dengar itu? Apa di keluarga saya aja itu? Hah? Percum tak bergun. Ini percuma tidak berguna. Walaupun diqadha, tidak akan ada hasilnya. Li'annahu la yastafidu min dzalika syai'an. Kenapa? Annahu lan yuqbala minhu. Karena puasa qadhanya enggak bakal diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti sekali lagi, dia dosa besar, wajib bertobat, dan tidak bisa mengqadha. Ini hukuman luar biasa ini. Ya, hukuman yang luar biasa. Ini wajib bertobat tetap. Idh annahu lan yuqbala minhu. Karena puasanya enggak akan bakal diterima. Qadha puasanya enggak akan bakal diterima. Nah, ini di sini ada permasalahan yang hampir mirip. Yaitu masalah sholat. Orang meninggalkan sholat. Ya. Apakah wajib mengqadha ataukah tidak? Sengaja meninggalkan sholat. Tahu ini waktu zuhur. Tapi bablas. Ya, sampai waktu asar. Sengaja meninggalkan sholat. Tidak ada uzur. Kalau safar kan uzur ya. Sakit itu apa? Uzur. Kata istirahat dulu. Capek sekali. Pusing. Ya. Akhirnya apa? Bablas sampai waktu asar. Ya. Ini bisa uzur kalau seperti ini. Atau dokter yang mau melakukan apa? Operasi dimulai sebelum zuhur, ya, selesainya ketika waktu zuhur sudah habis, tidak mungkin ditinggal dan tidak mungkin apa ditinggal. Kalaupun bisa disambi ya mungkin sholat khauf kan bisa ya kan, tidak bisa sudah, nanti saja dijamak. Yang seperti ini boleh. Atau orang yang melakukan safar dengan menjamak takhir itu boleh. Naik pesawat, berangkat pagi, ya, sampai di bandara negaranya asar misalnya, duhur belum sholat, nanti sholatnya kalau sudah turun dari pesawat di waktu asar, yang seperti ini boleh. Ini orang sholat, meninggalkan sholat tapi tidak ada apa? Udzur, sengaja waktu duhur, sholat mas, sholat mas, mengko sit, mengko disit, ya kan? Sampai bablas waktunya. Kemudian dia ingin mengqadha sholat asar, sholat duhurnya, boleh? Tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena dia sholat di luar waktu. Ini ketika waktu duhur sudah habis baru sholat. Sama halnya kata ulama dengan orang yang sholat sebelum
waktunya. Wah, ini udah jam 11 nih. Saya daripada sholat nanti-nanti tak sholat sekarang aja. Nggak diterima. Maka orang yang sholat sebelum waktunya atau setelah waktunya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka percuma qadha. Ya. Bahkan terkena hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Maksudnya tidak ada perintahnya bagaimana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan sholat duhur jam 11. Ini di luar waktu, tidak pernah. Inna as-salata gimana? Alal mu'minina kitaban, betul begitu? Kitaban mauquta. Bagi orang-orang yang beriman dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya. Waktu-waktu yang sudah ditentukan. Zuhur sudah ada waktunya ketika matahari sudah tergelincir. Dari mana? Dari titik Yazul. Naam. Sudah tergelincir dari pertengahan langit. Ya. Dari istiwanya. Begitu. Itu ada waktunya. Maka sebelum matahari tergelincir ke arah barat, geser dari timur ke barat, dari pertengahan, batas tengahnya matahari, maka belum boleh sholat. Kok dia ngerjakan sebelum tergelincir, sebelum waktu zuhur, tidak akan diterima. Sama halnya ketika dia sholat zuhur, di luar waktu zuhur, nggak akan diterima. Ini juga sama. Ini orang tahu waktunya puasa, tapi nggak puasa. Ini jenis orang yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi kan, tetap memulai apa? Puasanya. Kemudian dia membatalkan di tengah hari tanpa udzur. Dia dosa besar yang pertama, wajib bertobat, wajib mengqadha. Kalau yang kedua, ini orang tahu hari itu puasa, tapi nggak ada niat sama sekali. Dan tidak memulai puasanya. Maka orang itu dosa besar, dia wajib bertobat, qadhanya tidak akan diterima. Ini bedanya. Di sini dikatakan fa innal qaidah. Ada sebuah kaidah. Anna kulla ibadatin muaqqatatin. Setiap ibadah yang sudah ditentukan waktunya biwaktin muayyan, dengan waktu yang tertentu, kayak sholat ya misalnya, atau puasa Ramadan, ya. Maka fa innaha idza ukhirat an dzalikal waqtil muayyan, kalau ibadah itu diundurkan, ditunda dari waktunya yang telah ditentukan, bila udhrin, tanpa adanya udzur, lam tuqbal min sahibiha, maka tidak akan bakal diterima apabila dikerjakan oleh pelakunya di luar waktu tersebut. Haji, dia orang mampu haji tapi nggak pingin usel-uselan, nggak pingin uyelan, nggak pingin berdesak-desakan. Syawal nggak berangkat, Dzulqa'dah belum berangkat, Dzulhijjah belum berhaji. Sampai setelah Dzulhijjah di bulan Muharram baru dia mengumumkan kepada tetangganya, saya akan berhaji di bulan ini. Ini nggak akan diterima karena di luar waktu. Naam. Baik, dilanjutkan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dan tidak ada contoh dan perintahnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak, enggak diterima oleh Allah. Walaupun qadha, enggak akan diterima. Ini mungkin yang bisa dinukil atau bisa dipahami dari sebuah hadis
yang meskipun dhaif tapi berkaitan erat dengan pembahasan ini, yaitu hadis Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumullah, tapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, ya, rahimahullah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan." Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan bila udhrin, tanpa apa? Tanpa udzur. Lam yaqdihi siyamud dahri. Maka tindakannya tadi tidak akan bisa tergantikan dengan puasanya sepanjang tahun. Jadi kalau dia sengaja membatalkan puasa satu hari, ya, dari awal enggak puasa, maka dia ganti dengan apa? Puasa 1 tahun, enggak akan cukup. Enggak akan bisa menggantikan. Lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Meskipun dia sudah berusaha mempuasai 1 tahun penuh. Ditanya, kenapa kok puasa 1 tahun penuh? Buat ganti Ramadan kemarin ada 1 hari yang saya sengaja nggak puasa tapi nggak ada udzur. Kita katakan lam tuqbal minka atau lam yuqbal minka siyamuk. Puasamu nggak akan diterima. Atau sebelumnya kita tanyakan, bagaimana ceritanya kamu tidak puasa? Apakah dia termasuk golongan yang pertama atau termasuk golongan yang kedua? Yang pertama bagaimana? Jadi gini Mas Ustadz, saya itu pagi itu sudah niat puasa. Yo sampai jam 10 nih, saya kerjanya di cateringan ya. Ya kan? Enggak nyindir ini yang catering ini. Saya enggak kuat ya, menunya tiap hari enak-enak itu. Dan jenengan lapar apa gimana? Enggak, ya saya sehat walafiat. Tapi ketika tadi coba nyicipi ada yang ketelan sedikit terus saya bablaskan. Wena, enggak ada udzur. Maka berarti dia termasuk golongan yang pertama, Anda telah melakukan dosa besar. Anda harus bertobat dan mengganti puasa sejumlah hari yang Anda batalkan. Enggak usah puasa 1 tahun. Atau termasuk jenis yang kedua. Ceritanya gimana Thomas? Gini Mas Ustadz. Saya itu yo malam itu memang nggak ada niatan puasa, tahu saya itu besok puasa, tapi saya kok yo males aras-arasen, mosok nggak mangan terus, ya kan? Akhirnya dari awal dia nggak puasa. Maka kita katakan kepada dia, Mas, jenengan dosa besar, telah melakukan dosa besar, wajib bertaubat dan ndak usah dikodok. Loh, kok nggak dikodok gimana? Karena berapa lama pun Anda mengkodok, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak ada manfaatnya. Sudah bertaubatlah. Besok lagi tidak usah diulangi. Demikian wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Di antara faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Masih tersisa sebagian kecil perkataan beliau. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan atau mungkin di waktu yang lain kita akan kembali kepada faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi